Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Semoga semangat kita tetap semangat pagi. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, mari kita lanjutkan membahas materi tentang reaksi redoks molekuler. Tujuan pembelajaran ini agar dapat menyetarakan dan menyelesaikan reaksi redoks molekuler. Bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks dalam bentuk molekul? Di sini saya tunjukkan soal mengenai penyetaraan reaksi redoks di mana reaksinya dalam bentuk molekul. Pada prinsipnya sama cara menyetarakan persamaan reaksi redoks, yaitu dengan cara bilangan oksidasi, juga bisa dengan cara setengah reaksi. Sekarang kita bahas dulu penyetaraan reaksi redoks molekuler dengan cara setengah reaksi. Tahap pertama, tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, kemudian tuliskan reaksi ionisasinya. Nah, ini kita bahas soal nomor 1. Kita tentukan dulu bilangan oksidasi di mana atom-atomnya ruas kiri dan ruas kanan mengalami perubahan bilangan oksidasi. NaBr, Na dalam senyawa. Kita lihat ruas kanan, Na dalam senyawa. Tentunya bilangan oksidasi Na tetap, tidak berubah. Na dalam senyawa, karena Na golongan 1A, bilangan oksidasinya +1. Demikian juga di sini, juga tetap +1. Jadi tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi, jadi tidak perlu kita tulis. Demikian juga dengan K golongan 1A dalam senyawa, ini K dalam senyawa, bilangan oksidasinya juga sama. Nah, sekarang kita lihat Br. Br dalam senyawa, bilangan oksidasinya ini karena Br golongan 7A, jadi bilangan oksidasinya -1. Sekarang untuk Br2, ini dalam bentuk unsur. Nah, coba ini kita hitung bilangan oksidasinya -1, ini 0. Nah, ini mengalami perubahan, kita tulis. Kemudian kita lihat Mn. Mn di sini kalau kita hitung ketemu +7. Coba kita lihat ruas kanan Mn berapa ini? Mn SO4, SO4 2- berarti Mn-nya 12 atau +2. Nah, ini mengalami perubahan. Untuk H2SO4, jadi untuk reaksi molekuler, di mana pereaksinya ada asamnya, berarti reaksi ini dalam suasana asam. Nanti cara menyelesaikannya juga mengikuti aturan reaksi redoks dalam lingkungan asam atau suasana asam. Untuk yang lain-lainnya ini dianggap tidak mengalami reaksi redoks. Jadi tidak perlu kita tulis bilangan oksidasinya dan tidak perlu kita tulis reaksi ionisasinya. Yang kita tulis reaksi ionisasinya yaitu zat di mana atomnya mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi ini NaBr nanti diionkan jadi apa? Kalau kalian masih lupa cara menuliskan reaksi ion, kita lihat dulu, mengingat kembali materi kelas 11. Penulisan reaksi ion. Dalam penulisan persamaan reaksi ion, perlu diperhatikan zat-zat yang sukar terionisasi, yaitu 1. Unsur bebas, misalnya Na, Ca, Cu, Fe, seperti Br2 tadi, ini unsur bebas tidak boleh diionkan. Gas, misalnya ini, juga tidak boleh diionkan. Oksida, oksida itu senyawa yang mengandung oksigen. Ini juga tidak perlu diionkan. Basa dan garam yang sukar larut juga tidak boleh diionkan. Air tidak boleh diionkan. Elektrolit lemah juga tidak boleh diionkan. Sudah ingat bukan anak-anak?
Nah, sekarang ini yang diionkan nanti sama ini karena atom-atomnya ada yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Ini kalau kita ionkan Na golongan 1A, Br golongan 7A, jadi ini membentuk Na+, ini Br min. KMnO4 ini menjadi K+ dan MnO4 min. Kalau Br2 tetap karena unsur bebas. MnSO4 kita ionkan ini. Ini tidak kita ionkan karena tidak terlibat di dalam reaksi redoks. Tahap berikutnya. Pisahkan reaksi menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi, kemudian setarakan sesuai tahap-tahapnya. Jadi dari reaksi tadi, kita tulis reaksi reduksinya ini. Karena ini tadi plus 7, ini plus 2 mengalami reduksi. Kemudian kita setarakan jumlah atom O. Kita samakan jumlah atom O. Karena dalam suasana asam, berarti tambahkan H2O pada yang kekurangan O. Kekurangan O-nya 4, tambahkan 4 H2O. Kemudian samakan atom H. Ini atom H-nya 8, berarti karena suasana asam tambah 8H+. Kemudian samakan muatannya ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kanan 12, ruas kiri 7+. Supaya sama 12 berarti ini ditambah elektron sebanyak 5. Kemudian reaksi oksidasinya. Br- menjadi Br2. Langkah pertama kita samakan dulu jumlah atomnya. Ini 2 berarti ini 2. Terus kita samakan jumlah muatannya. Ini 2 min, ini netral. Berarti ini ditambah 2 elektron. Sebelum dijumlahkan, jumlah elektron yang diikat dan yang dilepas harus sama dengan cara dikalikan silang. Baru kita jumlahkan. Kita jumlahkan ke bawah. Ini tadi dikalikan 2, ini menjadi 2. Ini dikalikan 5, menjadi 10. Kemudian ini dikalikan 2, menjadi 16. Yang ruas kanan, BR2-nya kali 5, jadi ini kali 2, ini kali 2, ini. Langkah berikutnya, kembalikan reaksi dalam bentuk molekul dengan cara menambahkan ion-ion yang tidak ikut bereaksi, berarti ion-ion asalnya. Br tadi kan berikatan dengan Na. Nah, kita lihat soalnya ini. Br berikatan dengan Na. Sekarang di sini Br-nya 10, berarti harus ditambahkan 10 Na. MnO4- dengan K, berarti nanti K-nya 2, karena MnO4-nya 2. Kemudian H+-nya ini dengan SO4. Karena H+-nya 16, berarti SO4-nya sebanyak 8. Nah, ion-ion yang ditambahkan di ruas kiri dan di ruas kanan harus sama. Ini tambah 10, Na+, tambah 2K+, ditambah 8, SO4 2-. Di sini juga demikian. Setelah kita tambahkan ion-ion asalnya, akhirnya diperoleh persamaan reaksi seperti ini. Coba perhatikan. Br-nya ini kan 10, berarti ditambah 10 Na+. Jadi menghasilkan 10 NaBr. Kemudian MnO4-nya 2, berarti ditambah 2K+, menjadi 2 KMnO4. Kemudian H+-nya 16, berarti ditambah 8 SO4 2- menjadi 8 H2SO4.
kemudian 5Br2 langsung turun, kemudian Mn2 plusnya 2 berikatan dengan SO4 2- membentuk 2MnSO4. Kemudian 2K plus berikatan dengan SO4 2- membentuk K2SO4. Kemudian 10Na plus berikatan dengan SO4 2- menghasilkan 5Na2SO4. 8H2O turun ini. Nah, sekarang persamaan reaksi ini sudah benar atau belum? Kita cek jumlah atom ruas kiri dan ruas kanan harus sama. Sekarang kita lihat Na-nya 10. Di sini Na-nya 10. Br-nya 10. Ini Br-nya juga 10. K-nya 2. K-nya 2. Mn-nya 2. Ini Mn-nya 2. Kemudian H-nya. Hanya 16, di sini hanya juga 16. SO4-nya, ion SO4 ada 8. SO4-nya kita hitung ruas kanan. Ini ada 2, ini ada 1, berarti 3, ini ada 5, berarti 8. Nah, sekarang kita hitung O-nya secara keseluruhan. O-nya ini 8, ini ditambah 32, jadi 40. Ini kita hitung O-nya ini 8, ditambah 4, 12, ditambah ini 20, 32, ditambah 8. Jadi semuanya 40. Ternyata jumlah atom-atom ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, berarti persamaan reaksi ini sudah benar. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Kalau kalian langkah-langkahnya sudah paham dan hafal, ini cara menuliskannya lebih singkat. Jadi langkah pertama dari persamaan reaksi ini, kita hitung bilangan oksidasi di mana atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ini I-nya plus 5, ini plus 7. Sekarang Cl2-nya ini 0, di sini min 1, yang lainnya. Reaksinya NaOH, berarti reaksi ini dalam suasana basah. Kalau sudah, molekul-molekul di mana atomnya mengalami perubahan bilangan oksidasi, ini kita tuliskan reaksi ionnya. Ini jadi K+ dan IO3-. Ini tetap, ini tidak perlu kita ionkan. Ini menjadi K+ dan IO4-. Ini Na+ dan ini Cl-. Bilangan oksidasinya seperti ini. Langkah berikutnya, dari reaksi ion ini kita tuliskan atau kita pisahkan menjadi setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Ternyata yang mengalami reduksi adalah Cl2 menjadi Cl- ini. Kita setarakan. Langkah pertama menyamakan atom-atom selain atom H dan O. Ini Cl-nya 2, ini Cl-nya 1, berarti nah. Kemudian karena tidak mengandung oksigen langsung menyamakan muatannya. Muatannya 2- berarti ini harus menangkap 2 elektron. Kemudian reaksi oksidasinya. Ini. Karena suasana basah, ini atom selain O ini sama. Berarti sekarang menyamakan O. Karena suasana basah, ini caranya yang kelebihan O kita tambah. Lebihnya 1. Berarti kita tambah 1 molekul H2O. Baru ruas kiri yang kekurangan H kita jumlahkan. Kekurangan H-nya berapa? 2. Berarti kita tambahkan, karena suasana basah kita tambahkan 2 OH-. Kita tinggal menyamakan muatannya. Ruas kiri muatannya ini min, ini 2-, jadi semuanya 3-. Ruas kanan muatannya 1-. Supaya menjadi 3- berarti ini ditambahkan 2 elektron. Nah, ini elektron yang diikat dengan yang dilepas sama, berarti ini kita tinggal menjumlahkan. Ini kita jumlahkan ke bawah, menjadi seperti ini.
Ini Cl2 dan seterusnya. Elektronnya hilang. Nah, reaksi ini masih dalam bentuk reaksi ion. Kita kembalikan ke reaksi molekuler dengan menjumlahkan atau menambahkan ion-ion yang tidak terlibat dalam reaksi redox tadi atau ion-ion asalnya. Nah, IO3- tadi berikatan dengan K, berarti ditambahkan K+. Kemudian OH tadi berikatan dengan Na, berarti tambahkan, karena OH-nya 2- tambahkan 2Na+. Ion ruas kiri dan ruas kanan yang ditambahkan harus sama. Ini juga sama, tambah K+ dan 2Na+. Kemudian kita jumlahkan. Nah, sekarang jadi ini. K+ dengan ini jadi KiO3. Cl2 ini 2NaOH, ini menjadi KiO4, menjadi 2NaCl dan H2O. Apakah reaksi ini sudah benar? Kita cek dulu jumlah atom-atom ruas kiri dan ruas kanan harus sama. K-nya 1, K-nya 1, I-nya 1, I-nya 1. O-nya belakangan ya. Cl-nya 2, Cl-nya 2. Na-nya 2, Na-nya 2. H-nya 2, H-nya 2. Sekarang tinggal menghitung O. O-nya 3 tambah 2, 5. Di sini O-nya 4 tambah 1, 5. Sudah semua sama jumlah atom-atomnya, berarti reaksi ini sudah benar. Mudah bukan anak-anak? Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kalian paham, supaya lebih paham lagi soal-soal di buku paket dikerjakan.